Boleh ya? Boleh ya? Tidak boleh ya 10 jam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama kakak saya Ahmad Faisal Hakam ingin mendiskusikan satu hadis yang berbunyi afdhalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Jadi kasus yang sekarang banyak dilakukan oleh banyak orang adalah berbicara kasar kepada pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim ini apakah layak untuk untuk dimaki-maki oleh kita atau tidak? Apakah betul kita boleh ngomong kebenaran kepada pemimpin yang zalim? Itu pertanyaannya. Kemudian fenomenanya kalau pemimpin zalim diomong dengan kasar, dengan makian, itu fenomena yang sekarang kita terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Ketika ada yang zalim, bolehkah kita bicara kasar? Bolehkah kita maki-maki? Bukan hanya pemimpin, jadi nantinya bisa meluas kepada yang lain juga gitu. Gimana itu, Kang? Baik, ini menarik. Hadis afdhalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini sahih. Bahkan Syekh Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini perlu kita tahu sama-sama, ini yang dipegang oleh Habib Bahar ketika memaki-maki bahasa kasar kepada Jokowi. Saya pusing menyikapi hadis ini. Pusingnya apa? Yang disampaikan Habib Bahar hadisnya benar. Gitu. Cuman yang menggelitik di hati saya, ini aplikasi hadis ini betulkah seperti yang diaplikasikan Habib Bahar? Gitu. Saya buka kemudian syarahnya. Termasuk saya buka kitab Jalaluddin Rumi dalam kitab Fihi Ma Fihi. Ternyata Jalaluddin Rumi itu orang yang pernah menjadi anak, pernah menjadi bapak, pernah menjadi atasan, pernah menjadi bawahan. Bahkan beliau itu dalam kitab Fihi Ma Fihi itu dikatakan dalam satu kisah, Jalaluddin Rumi menjadi seorang sekretarisnya raja. Ketika kedatangan masyarakat yang ingin demo kepada raja karena rajanya zalim, ketemu Rumi. Rumi bertanya kepadanya, mau kemana, mau ngapa, mau ketemu raja. Kenapa? Saya akan berbuat seperti ini, mau maki-maki raja karena dia zalim. Kata Rumi, kalau Anda mau maki-maki raja karena raja zalim, Anda pulang. Artinya Rumi ternyata nggak berkehendak seperti ini. Nah, berarti ini penafsiran hadis ini kemana arahnya nih? Nah, ternyata ketika ada pemimpin zalim, salah lah katakan, kita itu berhak untuk meluruskan salahnya pemimpin, tapi dengan cara yang baik. Ini sebenarnya nih. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar dengan cara yang baik. Bukan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Gitu. Kenapa saya memberikan kesimpulan ke sini? Karena memang satu saya ketemukan di Fihi Ma Fihi seperti itu. Kemudian saya coba cari hal masalah pemimpin. Contoh, perdebatan antara sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar ketika terjadi pembukuan Al-Quran. Banyaklah referensinya seperti Mabahith fi Ulumul Quran, Subhi Shalih Manaqatan, termasuk diantaranya Manahil Irfan fi Ulumul Quran. Ya kan? Ketika Rasulullah wafat, itu kan terjadi perang Riddah, memerangi orang murtad. Nah, ketika terjadi perang Riddah, banyak orang-orang yang hafal Quran ini meninggal. Maka kemudian kecerdasan sahabat Umar meluncur tuh.
mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini banyak penghafal Quran yang meninggal. Dikhawatirkan ketika habisnya penghafal Quran, Quran akan hilang. Maka sahabat Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Apa kata sahabat Abu Bakar? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini bid'ah. Luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, lihat, antara sahabat Umar yang menjadi bawahan, sahabat Abu Bakar menjadi pimpinan, ini kan terjadi sebuah dialog yang kontradiktif. Tapi mohon maaf, kontradiktif seperti apapun, tidak muncul benturan di kalangan sahabat. Kalaupun ada benturan, itu ekspos orang-orang yang tidak suka dengan sahabat Rasul. Adu domba. Iya, adu domba. Karena kenapa seperti ini? Karena memang dicontohkan Rasulullah juga seperti itu. Contohlah kontradiktifnya sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini tidak sedikit, banyak sekali. Di antara yang lain, ketika Rasulullah menuliskan dalam sejarah tulisan Al-Quran juga itu, dalam sejarah menulis Al-Quran, itu diketemukan sebuah dialog juga. Kan banyak orang yang dipenjara dari orang kafir yang memerangi Islam, yang ditahan. Hebatnya Rasul di saat memenjarakan orang-orang kafir ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai Abu Bakar, menurut engkau orang yang di penjara ini mau diapakan? Apa kata sahabat Abu Bakar bilangnya? Ya Rasul, bebaskan mereka, tapi dengan syarat, ya kan? Dengan syarat bisa mengajari orang Islam baca tulis Al-Quran. Gitu. Ternyata Rasulullah tidak sekedar bertanya kepada sahabat Abu Bakar, beliau bertanya kepada sahabat Umar. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya Rasul, yang di penjara ini bunuh saja. Kalau nanti dibebaskan, dia akan membunuh orang-orang Islam lagi. Ini lihat, dua sejarah kontradiktifnya, contoh kontradiktifnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Tapi pertanyaannya, bagaimana Rasul menyikapi perbedaan ini? Ternyata Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, pendapatmu bijak, sebagaimana bijaksananya pendapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Umar pun tidak dimaki di sini. Kata Rasulullah ngomong sama Umar, wahai Umar, pendapatmu bijaksana, sebagaimana bijaksananya Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Rasulullah mencontohkan, ini kan dua pendapat yang berbeda. Seolah-olah pendapat Umar ganas sekali, tapi Rasul nggak memaki. Gitu. Alias pendapat dari yang semacam ini berarti kesimpulannya, seburuk apapun pendapat orang, kita nggak berhak untuk memaki orang itu. Gitu. Jangankan pemimpin, kita lihat Rasulullah pernah kedatangan seorang perempuan yang berzina. Ini larinya ke bukan sekedar pemimpin, orang yang berzina. Orang yang berzina. Ya sudah kelihatan jelas jelek banget lah, berzina kok. Tapi lihatlah, ketika si pezina itu datang ke Rasulullah, perempuan itu, ya Rasulullah, aku berzina, tolong rajam aku ya Rasul. Lihat bagaimana pendapatnya Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah. Hebatnya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, kamu sudah hamil belum? Apa kata si perempuan itu? Aku sudah hamil ya Rasul. Berapa bulan? 3 bulan. Rasulullah ketika mendapatkan jawaban dari perempuan itu, saya sudah hamil 3 bulan, Rasul menyuruh perempuan itu pulanglah kau. Bapakmu suruh kemari. Setelah bapaknya perempuan itu ke Rasulullah, perempuan itu pulang. Rasulullah ngomong berpesan kepada bapaknya, kalau nanti anakmu melahirkan, bawa dia kemari. Ketika bapaknya sudah pulang,
dan itu sudah melahirkan si perempuan tadi. Kemudian perempuan tadi bawa bayinya ke Rasulullah. Kemudian dia ngomong sama Rasul, ya Rasul, ini bayiku sudah lahir. Rajam aku ya Rasulullah. Karena nggak mau perempuan tadi berdosa kemudian tidak ada rajaman. Karena ngeri pertanggungjawaban akhiratnya. Luar biasanya di sini Rasulullah bertanya kepada perempuan itu, bayi ini nyusunya sama siapa? Gitu. Ternyata perempuan tadi menjawab, bayi ini sama aku ya Rasul nyusunya. Apa jawab Rasul? Bawa pulanglah bayi itu. Bawa pulang. Nanti setelah kau susui 2 tahun, selesai, bawa kemari bayi itu. Luar biasa. Nunggu 2 tahun lagi diulur sama Rasulullah. Setelah 2 tahun, bayi itu dibawa lagi sama perempuan itu ke Rasulullah. Ya Rasul, bayi ini sudah disapi, sudah bisa makannya Rasulullah. Ketika dicontohkan sama perempuan itu, bayi itu sudah dikasih makan, sudah bisa makan sendiri, sudah tidak lagi menyusu sama ibunya. Bayi itu diambil sama Rasulullah, diserahkan kepada sahabat Abu Bakar. Gitu. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat yang lain untuk membuat lubang untuk merajam perempuan itu. Artinya sesalah apapun orang itu, memang orang itu harus dihukum dengan kesalahannya, tapi perlakukan dia dengan baik karena dia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya Islam menegakkan hukum, iya, tapi Islam pun mengusung akhlak walaupun dengan yang dolim sekalipun. Masalahnya ini akan muncul masalah-masalah baru yang banyak ini kajian-kajiannya. Kita ingat dengan kejadian badai di zaman Nabi Nuh. Luar biasa itu. Nabi Nuh itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Nuh. Pernah berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup. Habisi mereka. Ini contoh di dalam Al-Quran ketika ada orang yang zalim lah, kafir lah, maksiat lah, habisi. Gitu. Makanya kemudian doa Nabi Nuh yang sudah kesal dengan umatnya di saat itu dituruti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan hujan dari atas, air dari atas, air dari bawah. Kemudian Nabi Nuh membuat naik kapal dengan pengikutnya, habis. Tapi pertanyaannya adalah tidak putus kajian ayat itu sampai di situ. Dalam surah yang lain, Nabi Nuh setelah kejadian itu menyesal kepada Allah. Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni maghlub. Wahai Tuhanku, aku kalah. Diuji dengan nggak nurut saja kok emosi. Orang yang memaki-maki orang yang zalim, memaki-maki pemimpin yang zalim, memaki-maki orang yang berzina, ini berarti hampir mirip dengan kasusnya Nabi Nuh. Makanya pantas kalau Rasulullah memuji sahabat Umar, kau bijaksana sebagaimana bijaksananya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya dari sini, kalaupun kita menyaksikan ada orang seperti Habib Bahar, tidak perlu memakai Habib Bahar. Rasulullah bahkan mengatakan orang seperti Habib Bahar ini bijaksana, tapi bijaksananya mengikuti konsep Nabi Nuh. Gitu. Walaupun sehebatnya Nabi Nuh, enggak kemudian selalu memaki, tidak. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu Rabbi inni maghlub. Luar biasa. Artinya kalau melihat dari sisi ini, luar biasa sebenarnya umat Islam. Memang kritik terhadap pemerintah penting, gitu kan? Keras juga boleh, tapi tidak memaki, tidak mengatakan kata-kata kotor.
Tapi pun yang lembut juga penting seperti tampilan NU gitu. Penting banget gitu. Artinya dua sisi ini harus diketemukan ketika di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa masalahnya? Yang paling bagus yang mana kemudian? Pertanyaannya adalah Rasulullah di saat minta pendapat sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, memilih Umar apa Abu Bakar? Yang dipakai Abu Bakar. Tapi tidak memakai pendapatnya Umar. Kalau umat Islam Indonesia kayak gini cakep banget Islam itu. Nah, kenapa demikian? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan akhlaknya seperti yang dipraktekkan sahabat Abu Bakar. Contoh tadi dengan yang berzina, gitu tuh. Karena bagaimanapun juga Nabi Nuh itu proses pembelajaran Nabi Nuh di saat itu. Makanya kalau melihat ayat Quran, hati-hati jangan terpisah dengan ayat yang lain dalam satu Al-Quran. Lihat ayat yang lain. Kalau seandainya ditafsirkan separuh-separuh bahaya, gitu, ngeri. Nggak selesai, nggak tuntas, nggak hatam kalau bahasa Gus Baha itu. Ngajinya nggak hatam ini. Berarti kalau seperti itu banyak orang sekarang gitu ya, kan kasusnya kan kayak di media sosial ketika tidak sepakat dengan Habib Bahar, mencaci maki Habib Bahar, ketika tidak sepakat dengan pemerintah ya zalim misalkan gitu, mencaci maki orang pemerintahan yang zalim gitu. Nah, berarti ada yang bolong di sini berarti. Jadi mereka kebanyakan dari kita itu hanya mengaplikasikan perilaku seperti nabi-nabi yang dulu. Iya. Tidak mengambil dari perilaku Nabi Muhammad. Puncaknya Rasulullah. Nah, karena kan nabi itu kan proses pembulatan keimanan bahasa ya. Iya. Disempurnakan oleh Muhammad kan. Iya, kan? Betul. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, disinilah kita ikut akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul itu akhlaknya luar biasa. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Akhlaknya Rasul itu jangankan sama sesama muslim, sama kafir pun tidak mau menyakiti. Kita lihat siapa itu. Orang yang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang bikin sayembara orang kafir Mekah itu, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dikasih hadiah? Suraqah. Rasul tahu ketika Suraqah mau membunuhnya dengan pedangnya, tapi kemudian Allah hancurkan dia dengan terperosok. Dan Rasul membangunkan. Dan pura-pura nggak tahu Rasul kenapa kau jatuh, hati-hati kalau naik kuda. Padahal tahu ya. Padahal itu orang yang membunuhnya. Gitu tuh. Dan kita lihat ketika di perang ketika Rasulullah di Taif. Itu kan malaikat sudah geram ingin melemparkan gunung kepada mereka. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan jangan. Tapi malaikat nggak mau terima. Ketika darah Nabi Muhammad yang mereka lempari dengan batu itu netes ke tanah, maka malaikat tidak bisa ngasih ampun sama mereka. Tetap walaupun Nabi tidak mengizinkan gunung itu dilemparkan pada mereka, tetap akan dilemparkan ketika darah Rasul menetes sampai ke tanah. Makanya lihat sejarahnya ketika di Taif itu. Kalau Taif itu, saya pernah main ke Taif, gunung dan dingin seperti Bogor. Dan yang jadi aneh nggak ada tanah di sana, kecuali kalau tanah itu memang dibikin. Ada tempat tertentu yang nggak ada tanah. Ketika Rasul dilempari batu, memang adanya batu, nggak ada tanah. Adanya batu. Dan hebatnya ketika Rasulullah dilempari batu, kemudian sampai terjatuh darahnya, Rasul sampai menangkap darah itu jangan sampai jatuh ke tanah. Artinya itu bahaya kan? Bahaya, orang kafir hancur. Dan Rasul tidak menghendaki orang kafir hancur. Kecuali mereka memerangi, maka Rasul bertahan. Itu kenyataannya. Makanya ketika orang-orang orientalis yang mengatakan Islam itu dengan peperangan, bohong itu, memutar sejarah saja itu. Artinya kalau Rasulullah bijak banget. Kenapa masalahnya begini? Nah ini dia. Saya baca dalam kitab Al-Uqubat. Kitab Al-Uqubat kemarin waktu santri saya tahun lalu pasaran kitab Al-Uqubat. Ternyata muncul adanya siksa dunia dipercepat diturunkan ke dunia. Siksa orang kafir dipercepat untuk ke dunia. Siksanya orang dipercepat ke dunia. Ini karena
Orang yang baik nggak sabar kepada orang yang tidak baik. Contoh Nabi Nuh tadi. Saya itu berdakwah 950 tahun, tapi ternyata kenyataannya mereka malah tidak mengikuti aku, malah mengikuti kekafirannya yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan madorot, ya kan? Makanya Nabi Nuh berdoa, gitu. Ketika Nabi Nuh berdoa dikabulkan Allah, tuh. Artinya Allah menurunkan adab untuk orang manusia karena manusianya nggak sabar dengan kadarnya Allah. Padahal mohon maaf, kalau kita bicara jujur nih, bicara jujur, ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Ayat ini harus kita pegang baik-baik ketika kita menghadapi sesuatu yang konfrontatif. Hati-hati. Sehebat apapun kejadian menimpa kita, itu sebenarnya Allah yang punya kehendak. Gitu tuh. Makanya Rasul luar biasa nggak mau, walaupun dilempari batu sama orang kafir pun Rasul tidak mau gagal di ujian itu. Kenapa masalahnya? Karena kesimpulannya pengarang kitab Al-Uqubat, Allah tuh sebenarnya nggak seperti yang kita bayangkan, ngeri di saat kita berbuat dosa diadab, itu enggak. Nanti di akhirat. Cuman memang siksa akhirat akan dipercepat di dunia ketika orang solehnya nggak sabar dengan orang-orang yang jahat itu. Makanya Masya Allah, banyak seorang waliullah yang luar biasa. Ada siapa tuh waliullah yang sababiahnya maling, kemudian jadi seorang waliullah? Saya lupa itu. Ada benar ada. Ini kan luar biasa. Ini orang solehnya yang cakepnya luar biasa. Lihat Syekh Abdul Qadir lah. Perampok yang mau merampok dirinya, ternyata sampai jadi muridnya, bahkan jadi waliullah lagi. Sabarannya. Karena akhlaknya Syekh Abdul Qadir tinggi sekali. Ketika Syekh Abdul Qadir mau belajar kan pamit sama ibunya, kata ibunya hati-hati bawa duitnya taruh di sini. Ibunya berpesan, kamu yang jujur ya nak. Gitu. Tapi ternyata mau dirampok, kamu bawa duit nggak bawa, dia taruh di mana? Ini di sini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan ungkapan Syekh Abdul Qadir, sehingga Allah tundukkan musuhnya jadi muridnya, bahkan menjadi orang setia dari beliau. Nah makanya kemudian bisa saja, mohon maaf, corona yang muncul, ekonomi kita nggak mau pulih-pulih, hutang kita banyak, karena memang kitanya orang benernya nggak sabar menghadapi orang yang belum benar. Sepertinya kita seperti Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebenaran, pengennya mereka dengar semua dan nurut semua sama kita. Makanya ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'la, fadzakir, atau dalam Al-Ghusyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan, berikan pelajaran. Tapi ingat, innama anta mudzakir, kamu sekedar ngasih peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa maksa orang itu untuk mengerti peringatanmu. Yang bisa maksa orang itu benar hanya Allah kok. Cuman kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, yang sering baru benar sedikit sudah ngerasa paling benar, sehingga ketika mendakwahkan kebenaran inginnya orang nurut semua. Anda ini Tuhan apa makhluk sih? Ini problem besar ini, keimanan yang mohon maaf ya tidak melarikan rujukannya kepada ayat Al-Quran gitu. Nah ini ya perlu disikapi sama-sama yang seperti ini, subhanallah. Makanya Nabi Muhammad lihat kebijakannya Rasul dengan sahabat-sahabatnya. Lihatlah sahabat Anas bin Malik saja. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an membantu Rasul puluhan tahun dari semenjak anak-anak. Kata sahabat Anas gini, aku membantu Rasul puluhan tahun, tapi tidak pernah Rasul ketika aku salah mengatakan, hish, jangan begitu, jangan, enggak ada kata jangan, enggak ada kata itu. Pernah terjadi Rasulullah SAW nyuruh sahabat Anas ke pasar untuk beli sesuatu lah yang sifatnya dapur. Lama ditunggu, Anas kemana, nggak datang-datang.
Rasul menyusul ke pasar nyari Anas. Ternyata sahabat Anas nggak nyampe ke pasar, di jalanan nonton main bola anak-anak. Karena memang dari dulu tradisi orang Arab itu nggak punya lapangan bola orang Arab itu. Makanya pantas kalau di dunia persepak bolaan Arab itu paling lemah. Nah itu kan orang Arab punya gor itu kan baru kemarin di Jeddah itu sebelum masuk tanah haram itu. Gitu. Karena memang dari dulunya di jalan-jalanan. Seperti dalam kisah Rasulullah itu. Ternyata begitu Rasulullah melihat sahabat Anas lagi nonton main bola, dipegang pundaknya sama Rasul. Anas, begitu doang. Jadi nggak ngomong, kamu suruh ke pasar. Kalau kita kan kasar banget. Kamu mau ke pasar, masya Allah. Inilah hebatnya Rasul gitu. Artinya dari sini, padahal salah Rasul Anas tuh. Tapi Rasul nggak serta-merta memaki Anas dan lain-lain, tidak. Tapi sahabat Anas ketakutannya luar biasa. Pertanyaannya gini, kenapa Rasul ditakuti segitu, disegani orang banyak? Karena Rasul segan sama Allah. Kita segan sama Allah. Anak kita pun akan segan sama Allah. Kita takut sama Allah. Istri kita pun akan takut kepada Allah. Kenapa kita mengajari istri kita untuk takut kepada kita? Kenapa istri kita kita diajari untuk takut kepada selain Allah? Kenapa anak kita didik untuk takut sama kita, nggak takut sama Allah? Ini kemusyrikan yang muncul dalam kehidupan harian kita karena kita telah menjadi Tuhan di sini. Masya Allah. Ini makanya kenapa ulama NU lebih memilih kepada lembut kepada pemimpin walaupun zalim sekalipun. Gitu. Karena memang disampaikannya dengan cara pendekatan. Makanya Habib siapa itu yang dari Tangerang itu, Jindan ya, itu mengatakan. Kalau ada pemimpin yang zalim, dekatilah, sampaikan ucapan-ucapan yang halus, kebenaran itu. Nah ini maksudnya afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Artinya gini, hadis yang disampaikan Habib itu benar, terapannya yang nggak pas. Gitu. Saya suka dengan Habib Jindan, pas banget anunya. Seperti inilah, lembutlah pada pemimpin, walau lembut pada orang zalim. Gitu. Karena bagaimanapun juga, kalau mengambil dari pelajarannya Rumi dalam kitabnya Fihi Ma Fihi, ketika ada orang berbuat salah, ketika orang itu muslim, maka kaitkanlah dengan hadis Nabi, al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin yang satu, cerminan mukmin yang lain. Itu hadis itu. Maksudnya apa sih hadis ini? Ketika ada orang berbuat salah di hadapan kita, ucapkan di hati kita, jangankan bukan dia yang salah. Jangan-jangan Allah sedang menghantarkan kesalahan saya di hadapan saya. Jadi seperti orang jahat itu seperti cerminan kita gitu. Karena bagaimanapun juga sebaik apapun kita tidak mungkin seluruhnya baik. Kita pasti pernah punya salah. Cuman terkadang ketika kita lagi bener, melihat orang lain salah, sepertinya gua mah bener banget, dia mah salah banget. Ini kacau balau, ini penerapannya, akidahnya berantakan kalau menurut saya. Saya teringat jadi salah satu puisinya Rumi itu ada tentang masalah nasihatnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau saya mau mengambil sikap ya, walaupun secara keilmuan hadis masih kurang gitu, ayat Quran masih kurang. Tapi ada yang menarik dari salah satu puisinya Jalaluddin Rumi yang mengangkat ketika Nabi Sulaiman menasihati seseorang ataupun siapapun. Diilustrasikan oleh Jalaluddin Rumi itu, ketika Anda menasihati burung yang bersayap patah, ajarkan dia untuk terbang. Ya. Sembuh dulu tuh ya. Gitu. Iya. Ketika kita ingin menasihati orang yang sukses dalam berdagang, ajarkan dia untuk bersedekah. Itu arti kan perbedaan antara menasihati seseorang kan tergantung dari kadar si orang yang mau dinasihati juga. Betul. Kalau misalkan semuanya universalkan, disamaratakan, repot akhirnya. Gitu. Bisa seperti itu. Iya, makanya gini, lihat. Pernahkah kita menganalisa firman Allah saja? Wa ammasaila falatanhar. Wa ammasaila falatanhar. Janganlah kau hardik orang yang minta-minta. Ini Allah menegur Nabi Muhammad jangan menghardik yang minta-minta. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi salah? Posisinya dalam kisah ayat itu. Yang salah bukan Nabi sebenarnya. Yang salah yang minta-minta.
Gitu. Jadi ceritanya begini kalau saya baca dalam tafsir Imam Ar-Razi. Asbabun nuzulnya ayat itu. Rasulullah kedatangan pengemis. Ketika kedatangan pengemis, ya Rasul kasihlah pengemis itu. Besoknya lagi pengemis itu datang lagi. Yang sama pengemis yang tadi. Rasul menegur orang itu. Nih, bahasa tanhar nih, wa amma saila pala tanhar, jangan menghardik. Seperti apa sih aplikasinya? Ternyata ini ayatnya kaitannya dengan Rasul ketika si pengemis yang tadi datang lagi pada esok harinya. Rasul ngomong kayak gini. Nanya Rasul itu sama pengemis itu, "Kamu mau mengemis apa mau kerja?" Kalau kerja berarti profesi dong, ngemis lagi. Nanya gitu doang, Allah tegur wa amma saila. Artinya gini, kalau Anda tidak mau ngasih, ya nggak usah kasar sama orang itu. Nggak boleh menyakiti orang itu, walaupun dia itu nggak benar. Kemungkinannya gini, itu Allah menegur itu ada kemungkinan ini nggak? Ada tafsiran apa ya? Ada cerita lain nggak? Mungkin si pengemis itu merasa apa ya, sakit hati mungkin dengan bahasa Nabi yang tidak jelas lah. Sakit hatinya itu mungkin Allah menegurnya mungkin dari jangan menyakiti walaupun dia pengemis yang begitu gitu loh. Makanya lihat Nabi Muhammad setelah turunnya ayat itu tidak pernah lagi diminta dan menolak memberi. Makanya kan banyak sekali contoh-contoh Rasulullah itu. Diminta bajunya, nggak punya baju sekalian aku pakai, dikasihkan. Minta kau yang dipakai Rasulullah kasih. Sampai sahabat Abu Bakar memberikan. Iya betul. Makanya kemudian ada lagi hadis yang lain yang ketika Rasul makan kan, lagi makan kurma, ada pengemis. Aku minta ya Rasulullah kormanya, nggak ada. Itu yang di mulutmu, dikasihkan yang di mulutnya. Ini hebatnya Rasul. Rasul itu orangnya gini. Ketika ditegur sekali dan tegurannya pun sebagai syariat sebenarnya, sampling sebenarnya. Itu artinya bukan semata-mata Rasul salah. Sampel untuk umatnya bahwa seperti ini loh akhlaknya. Tegur sekali, selamanya benar dari Rasulullah, makanya maksum di sini. Termasuk diantaranya Abbas sama Tawalla. Rasulullah itu ketika Ibnu Ummi Maktum datang belakangan, ketika Rasul lagi urusan penting dengan para pembesar ru'asail kufar, para pembesar kafir Quraisy. Ternyata Ibnu Ummi Maktum ngomong kayak gini, ya Rasulullah, alimni ma 'allamakallah, alimni ma 'allamakallah, alimni ma 'allamakallah. Terus seperti itu. Yang artinya, ya Rasul, ajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Gitu. Dan itu terus kan, itu namanya nggak punya adab. Sama Nabi seperti itu, orang Nabi ketahuan lagi ngobrol sama tamunya kok. Tapi ketika Rasul melihat orang yang tidak punya adab semacam itu, kemudian Rasul cemberut dan membuang muka kepada Ibnu Maktum, Rasul itu tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Artinya gini, cemberut doang gitu ya. Cemberut doang, dan memang kesalahannya di Ibnu Maktum. Tapi memang Rasul itu yang di format Allah punya akhlak tinggi gitu loh, sempurna. Makanya kemudian sekecil itu pun ditegur Allah. Dan kata Imam Ar-Razi, Rasul itu diturunkannya Abasa wa Tawalla, bukan Rasul itu buruk, tapi justru dengan diturunkannya Abasa wa Tawalla itu pertanda Rasul itu mulia. Kenapa? Setelah turunnya Abasa wa Tawalla, tidak ada lagi Rasul ditegur masalah cemberut. Artinya selamanya nggak pernah cemberut ketemu dengan siapapun. Itu setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu. Ya sama dengan wa amma sa'ila fala tanhar, termasuk wa ammal yatima fala taqhar. Makanya kenapa Rasulullah dikatakan abul yatim, bapaknya orang yatim? Karena asalnya wa amal yatima itu, yatim di situ sebenarnya anaknya Siti Khadijah, yaitu Halah. Gitu tuh. Halah itu dikatakan Rasulullah itu ketika menikah dengan Siti Khadijah itu punya, ada mengatakan keponakannya, ada yang mengatakan anaknya. Rasulullah Siti Khadijah janda punya anak satu namanya Halah. Makanya suami yang Siti Khadijah terkenal dengan istilah Abu Halah. Gitu loh. Dipisahkan hidupnya dengan Siti Khadijah karena Rasul merasa risih bukan anaknya sendiri. Gitu loh. Ditegur sama Allah. Makanya kemudian kenapa Rasulullah ana wa kafirul yatim kahaten gitu tuh.
Itu munculnya hadis itu karena memang setelah ditegur Allah, Rasul luar biasa jadi bapaknya anak yatim, abul yatim. Gitu tuh, masya Allah, luar biasa. Emang kalau berkaca ke Rasulullah kita itu hina banget, hina banget. Tapi ya memang kita memang nabinya lah Rasulullah kok. Berproses. Mau lari kemana kita? Mau milih nabi siapa kita? Makanya dalam kitab Al-Mujirur Rabih fi Thawabil Amalis Salih, Rasul pernah memberikan statement semacam ini. Siapapun yang mengajarkan Islam dengan kasar, keras, katakan itu bukan ajaran Islam. Ada hadisnya itu. Sahih. Luar biasa. Cuma sementara ini banyak umat Islam, termasuk saya lah barangkali masih kasar sama anak saya, masih kasar sama istri saya. Artinya kajian kita mengenai afdhalul jihad itu melarikan kepada diri kita untuk bercermin lah, baik katakan bercermin, melihat Rasulullah cermin yang sangat bening, sehingga kita kelihatan kotornya di cermin itu. Ya Allah, luar biasa. Jadi kalau yang berarti adanya Nabi Muhammad itu adalah yang diutamakan bukan keilmuannya, tetapi aplikasi dari sebuah keilmuan, ya kan? Penyempurnaan dari akhlak itu. Akhirnya yang dicatat amalnya oleh Allah itu adalah gerak tubuh kita kepada sesama, kepada diri sendiri, gitu kan akhirnya. Makanya lihat orang alim dan tidak itu dalam hadis Nabi itu. Saya baca dalam kitab Al-Mujib juga itu. Ketika Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i jahilan idza u'jiba bi ra'yih. Cukup orang itu dikatakan orang bodoh ketika dia membanggakan pendapatnya. Coba orang yang membanggakan pendapatnya itu berarti kan mengecilkan pendapat orang lain. Yang dikira dia salah. Yang ya bisa saja dia salah orang itu. Tapi pertanyaannya adalah orang itu ujub apa tidak dengan pendapatnya, lihat dia mencibir orang lain atau tidak. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang yang ujub dengan pendapatnya alias merendahkan orang lain, ini orang ini jelas orang yang bodoh. Ini cukup untuk kita ya. Saya tidak mau mengajak orang lain untuk mengatakan bodoh kepada para ulama yang memaki-maki pemimpin dan lain-lain. Tidak. Mari bercermin. Ini untuk kita, jangan menuduh ke orang. Gitu. Sebenarnya kalau kita menuduh ke orang, justru kita ini satu yang menunjuk orang nih, empatnya ke kita sebenarnya. Artinya larikanlah pada diri kita lah, nggak usah ke orang terus lah. Marilah berkaca dengan diri. Kalau saya bahasanya ya Allah. Kebanyakan orang-orang yang kayak semacam ahli tasawuf itu lebih banyak memberikan satu kajian itu kepada diri sendiri. Iya. Saya lebih suka. Yang lebih sulit juga di sini berarti kan. Nah makanya tadi sore itu saya baca beberapa kelumit pembahasan Ibnu Athaillah itu. Nah justru kebanyakan orang itu tidak merendahkan diri kepada orang lain. Akhirnya justru malah meninggikan gitu kan, meninggikan dirinya gitu. Tapi ketika dalam sendirinya dia juga tidak mau beri dengan merendahkan diri. Betul. Akhirnya seperti itu. Nah ini sikapnya. Nah ini dia. Makanya kalau saya itu bahasanya, saya akan belajar tidak, walaupun murid saya salah, tapi saya peluk dia. Seperti Rumi tadi tuh. Ketika ada burung yang jatuh karena sayapnya patah, jangan malah dipatahkan lagi, nggak bisa terbang dia, beresin sayapnya biar dia terbang. Makanya kalau Syekh Hasyim Asy'ari luar biasa itu, masya Allah. Ketika malam-malam hari muridnya itu pada tidur, dia ambilin pakaian muridnya, dia cuci, bukan malah mengambil, woi bangun cuci pakaian gua. Itu akhlak yang luar biasa yang hilang dari para ulama, yang jarang sekali kita dengar. Maka saya suka banget dengan Habib Jindan itu, masya Allah, luar biasa beliau. Nah termasuk Syekh Abdul Qadir seperti itu ternyata. Syekh Hasan Basri, ya Allah, luar biasa. Tidak berduduk. Banyak contoh-contoh seperti itu. Ini unik itu. Berarti lidah itu walaupun jumlahnya cuma satu, justru itu yang akan membahayakan. Dan pertanyaan gini, saya nggak takut banget dengan, ya Allah. Ada satu ungkapan hadis Nabi yang bikin saya menjerit, karena saya terus terang
sempat menjadi gunjingan santri saya, murid-murid saya, karena ketika ya mungkin proses atau bagaimana, atau mungkin itulah kebodohan saya yang pasti ya. Ketika anak itu salah, saya maki, saya marahin dia, bahkan saya hukum dengan suruh lari dia. Ternyata saya begitu sedang umroh ngambil mikot dari waktu itu, ngambil mikot di Tan'im, Masjid Siti Aisyah. Sudah masuk pelataran Masjidil Haram tahun 90-an itu kan, pelataran Masjidil Haram masih Batako, Papi Blok gitu. Saya masuk di Papi Blok itu waktu masih ada Darul Quran dan lain-lain itu. Ternyata dari Papi Blok ke masuk Masjidil Haram saya nggak bisa berjalan, saya sakit luar biasa. Saya mikir, ya Allah, dosa yang mana saya ini. Teman-teman saya saat itu menangis. Kalau kamu batal maka dam, karena membatalkan sudah pakai ikhram. Akhirnya begini aja lah, Anda berjalan, tinggalkan saya, karena saya sadar ini dosa saya. Saya langsung merendah kepada Allah di saat itu, karena kalaupun merasa benar juga apa untungnya gitu. Karena itu sedang di tanah haram, berat gitu. Akhirnya sambil tawaf saya berangkat, ngesot lah kalau bahasa Jawanya. Subhanallah, sambil bertanya dalam hati, ya Allah, tolong tunjukkan dosa yang mana yang buat saya seperti ini. Ternyata seolah-olah terlintas di benak saya, kamu itu menghukum santri seenaknya. Kamu tidak pernah mengerti ada santri yang kena asma. Kamu nggak pernah mengerti ada santri yang memang lagi panas, badannya panas, dan lain-lain. Ya Allah, saya bertobat kepada Allah di saat itu. Ya Allah, saya tidak akan lagi menghukum santri saya, dan saya tidak akan lagi memaki-maki santri saya. Yang jadi aneh, pertobatan saya tidak selesai sampai tawaf. Tawaf selesai masih belum sembuh kaki saya. Sa'i, segitu jauhnya sa'i juga dibalik. Kaki saya seret, nangis luar biasa. Tapi hebatnya, dalam pertobatan yang luar biasa, saya tobat betul kepada Allah, minta ampunan. Ya Allah, saya tidak akan lagi seperti ini. Keluar dari pintu Marwah, gitu kan? Keluar dari pintu Marwah, kaki saya sembuh luar biasa. Dan itu saya penasaran tuh, cari kitab tentang Rasulullah, ya kan? Termasuk diantaranya tadi menemukan hadis Nabi berkaitan dengan orang berzina, tentang sahabat Anas yang bersalah ketika disuruh ke pasar. Hadis tentang perdebatan antara Abu Bakar dan Umar. Ternyata memang di dalam Islam tidak ada hukuman. Paling yang ada adalah reward and punishment. Makanya cukup dibedakan antara anak yang bermasalah dengan yang tidak, sebagai memunculkan efek jerah saja. Nggak perlu menyakiti mereka, dan tidak boleh kasar. Tidak boleh kasar. Yang pasti akhlak Nabi tidak pernah mengajarkan kasar gitu kira-kira. Apalagi tadi sama pemimpin kita. Ini udah ketahuan menjatuhkan martabat pemimpin, sama saja menghancurkan negara. Bahaya. Sama saja menghancurkan diri sendiri. Itu lebih jauh itu mah. Makanya Rasul dengan pemimpin apapun tidak pernah kasar. Rasul kirim surat, bersyahadatlah dan lain-lain gitu. Mereka menyerang baru dihadang sama Rasulullah begitu. Itu tuh ulama-ulama dulu ya. Nah iya, seperti ulama-ulama kita itu sudah tepat sekali dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu tadi. Makanya lihat kerajaan Cirebon dah, cantik itu luar biasa. Di antara kerajaan kesultanan yang masih utuh bangunannya, tinggalannya sampai saat ini Cirebon. Itu sebenarnya karena akhlaknya ulama tinggi sekali, dengan penjajah pun tinggi beliau. Nggak mau kemudian dari kerajaan siapin senjata lawan Belanda. Apakah di balik itu ada perasaan lemah dengan penjajah atau bagaimana? Saya lepas dari situ. Tapi yang pasti para putra raja keluar dari kerajaan, mendirikan pesantren buntet, gitu kan? Perlawanannya dari pesantren dengan masyarakat. Jadi akhirnya kerajaan selamat loh. Artinya Hubul Waton yang hebat di saat itu dengan menerapkan akhlak canggih banget, gitu. Ini kan artinya ini kerajaan Cirebon, Kesultanan Cirebon, Kanoman atau Kesepuan, itu bukti nyata real bahwa akhlaknya ulama-ulama dulu hebat. Termasuk
siapa? Mbah Muqayyim. Itu kan di backup oleh Kibuit Abdisela. Ya kan? Termasuk diantaranya siapa? Subhanallah, luar biasa. Yang di Kerawang itu? Apa? Syekh Kuro. Ya kan? Itu kan penguasanya saat itu belum beragama Islam, bahkan menantang. Begitu mau menantang datang ke Syekh Kuro, ternyata suaranya Syekh Kuro enak, bahkan dia punya murid cantik. Ya kan? Kemudian mendengarkan bacaan Qur'annya seorang santri yang suaranya enak, ternyata pemimpin yang zalim tadi, pemimpin yang kasar, yang kafir itu, hingga akhirnya lepek-lepek lah minta kawin sama perempuan itu, tapi dengan catatan masuk Islam. Artinya dakwanya itu luar biasa halusnya, nggak konfrontatif. Saya mengambil kesimpulan begini kan, artinya apapun kesalahan seseorang itu sebetulnya bisa kita selesaikan Allah yang bisa. Nah, betul. Jadi, kalau misalkan kita ada masalah, misalkan dengan pemerintah atau pada pemimpin, larikanlah kepada Allah. Karena yang bisa menggerakkan hati mereka ya Allah, bukan kita. Nanti kita cuma hanya menyampaikan saja. Bukan berhak kita untuk merubah mereka. Nggak bisa. Nggak bisa, hanya Allah yang bisa berubah. Makanya lihat Rasulullah SAW, contohnya banyak sekali sebenarnya ini. Contoh dengan istri lah. Contoh dengan istri. Rasulullah itu luar biasa itu. Kan dalam kitab Qur'an ini dibahas itu. Istrimu itu sebenarnya adalah sebagian dari tulang rusukmu. Maksudnya ternyata dalam kitab Akhlaqul Ibadin itu dikatakan di situ penjelasannya, kalau istri kita salah, ya jangan diluruskan dengan yang kasar. Bagaikan pohon katanya, yang rantingnya belok atau bengkok, kita luruskan dengan paksa, patah dia gitu. Itu yang saya ngambil dari Rumi yang mengatakan ketika ada burung nggak bisa terbang karena sayapnya patah, jangan dipatahkan lagi, luruskan biar dia terbang gitu. Makanya Rasulullah luar biasa cerdas di sini cara mainnya. Artinya sebenarnya bagi kita yang ketika ada orang berbuat salah kemudian kita judge dia, kita maki dia, tanyakan sama diri kita, betulkah itu ajaran Rasul? Kalau saya gitu prinsipnya. Saya dulu seperti itu tuh, saya teliti sampai di Arab itu tokoh kitab saya jajahi masalah pendidikan. Ternyata enggak. Makanya saya suka dengan konsepnya. Ya bukan berarti saya mencintai Amerika, tidak. Saya pernah meneliti bahasa pendidikan dalam masalah kultur. Ternyata yang memblow up kultur pendidikan itu Amerika. Makanya satu-satunya buku yang berbicara kultur pendidikan itu Culture of Education. Itu Amerika yang menerbitkan. Nah dari situ kemudian saya mikir, ya Allah, ternyata betul kalau kata Rasul Ridho itu, saya menemukan Islam di Barat. Ya, tapi tidak menemukan Islam di Timur. Artinya di sini kaca buat kita umat Islam. Gali lagi lah ilmu-ilmu walaupun dari manapun, kita tarik ayat dan hadisnya, kita lihat Rasulullah SAW. Kalaupun datang dari Barat, kalaupun memang itu sebenarnya curian dari umat Islam, ambil lagi, miliki lagi sama kita. Artinya kitanya harus menjadi power untuk menjadi sebuah kebenaran. Gitu. Unik sebenarnya materi ini. Banyak sekali ini sebenarnya materinya nggak kelar 1 jam 2 jam karena contohnya sangat banyak sekali dan kasusnya banyak sekali. Jadi yang jadi intinya kan berarti kita harus mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Bukan hanya mengandalkan akal, keilmuan, tapi juga akhlak pun harus diunggulkan juga. Karena akhlak inilah yang kita ikuti dari akhlaknya Rasulullah SAW. Mungkin itu saja perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut di perbincangan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.